melanjutkan yang tempo hari, Gus. Ya. Iki tasik wonten beberapa hal yang perlu ditaskehkan, perlu dimintakan jawaban agar di masyarakat ini, kita yang hidup bermasyarakat, budaya-budaya yang mulai ditingkepi. Kalau kita mau punya anak 4 bulan, ada yang 6 bulan dan sebagainya, itu ditingkepi. Kemudian setelah lahir ini ono udi-udian barang ngoten-ngoten itu. Ono brokoan gendong tekan kuning gitu. Nah, sampai ada sebagian itu kalau saya masih kecil itu sering itu. Jadi apa istilahnya ini diwadahi taker ngoten. Nggih. Nah, kalau nemu niku ngene lepen itu sungai itu taker itu dikintirkan. Nggih. Isinya apa? Isinya hari-hari. Biasanya hari-hari kembang atau apa, ada uangnya. Sama nggih. Kalau saya malah ruwatan itu artinya mungkin ruwatan. Saya dulu malah diruwat. Nah, pernah bentuknya wayang. Bentuk ruwatannya. Jadi setelah wayangan itu dikasih kendi gitu ya. Nanti disuruh mecah di perempatan mana gitu. Lah saya juga bingung maksudnya apa. Paling nggak kerawat. Ban ngarep ban buri maksudnya. Artinya gini, hal-hal yang seperti itu sebenarnya mungkin ya tradisi budaya kalau sekarang tidak ada. Cuman nawaitu dari mereka itu sebenarnya juga baik. Ada sebagian itu agar arek iki cek jangkauane cek waduh. Ngalir sampai samudra mungkin. Kan sungai itu ke laut ke samudra. Maknanya. Jadi yang macam-macam lah. Ada yang mungkin hari-harinya itu ditanam di sekitar rumah, cekalan pinanggi, omah. Bahkan di sebagian itu sampai taruhlah ini keluarga ini misalkan pindah kota atau kos atau kontra itu terpaksa dibawa ke rumah kampung halaman. Sampai segitunya. Iya. Ya itu semua yang dimaksud Nabi bersabda wa inna malikul imri'in manawa. Setiap person itu apa niat dibalik perbuatannya, apa maksudnya, ya itu yang akan didapat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya terhadap tiap-tiap person itu yang dinilai adalah yang diniatkannya, yang dimaksudkannya dari atau dibalik perbuatan ini itunya, selama itu tidak melanggar akidah, hududnya, batasannya, nggak apa-apa. Walaupun ide-ide baru yang kreatif apa, nggak apa-apa, selama tidak melanggar hudud, batasan-batasan yang telah digariskan Allah. Itu kan artinya bahwa bagian dari diri seseorang ini mulai dari dalam kandungan ibu kemudian sampai lahir ini tidak pernah terpisahkan gitu. Iya. Dengan lingkungan, dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pasti. Iya. Misalkan yen lahir iku anjane gara-gara ini. Iya, itu semua menunjukkan. Itu semua menunjukkan yang akan datang, masa yang akan datang kita. Pas hamile itu wong tuane sumpah kayak tadinya anak ini kun melas ngoten niku. Iya, ya kayak Carohu ini. Carohu. Jadi kayak begitu itu gimana akhirnya kalau kita benar-benar ingin bahwa karena ya usia sudah menyadari bahwa tidak mungkin ini kembali ke seperti dulu lagi, memperbaiki sudah terlalu jauh, namun telatih lah ngoten. Ya. Umur 50 tahun kayak ngaji nih lah. Ya. Bahasanya dengan itu. Nah, ini agar
ojo sampai itu terjadi ke Ya. anak kita. Nah, kan Ya, itu maka harus cara ngurutin iki apa waktu hamil ya tingkepono wacana surat iki kok marun lahir ya terus pundi ngaten iki ya di secara urutan syariat bagaimana? kita tuntunan untuk itu sangat jelas. Silakan rujuk di kitab Uqudul Ujen dan kitab-kitab ahwal syakhsiyah di mana kedua orang tua atau pasangan yang baru menikah hendaknya sangat berhati-hati ketika berhubungan suami istri. Itu ditata sedemikian rupa oleh syariat Nabi kita. Hanya saja belum banyak yang tahu. Bahwa masuk kamar hendaknya uluk salam. Ada nggak ada diperintah oleh Nabi uluk salam. Assalamualaikum minimal. Atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahu Akbar. Ini mengusir atau melindungi diri dari godaan-godaan setan dan bangsa jin yang tidak kelihatan kita itu, tapi mereka melihat kita. Hadis Nabi. Cuma kok mboten viral ngoten. Nah, ya harus diviralkan. Makanya dimasukkan YouTube ini biar viral. Iya, enggak viral itu kan, bukan enggak apa? viral, sebetulnya viral, hanya saja enggak ngaji ya kan. Nah, ini kok nopo? Muatannya atau pesan moralnya atau pesan yang anu itu apa itu kira-kira? Keluar masuk rumah itu Nabi memerintahkan bacalah Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Iya. Ini supaya kita masuk di tempat masuk yang benar, keluar di tempat keluar yang benar. Artinya supaya kita tidak mudah kena bujukan atau godaan setan dan tipu daya nafsu sendiri lah intinya. Agar hidayah, taufik, inayah Allah selalu menyertai kita, baik ketika keluar rumah maupun ketika berada di dalam rumah. Al-Fatihah itu faedahnya yang membuka hati kita. Kalau Mas Agar Yono kesadarannya itu tinggi, agar berkesadaran. Tapi di Jawa malah ada yang kalau keluar rumah itu kaki kiri dulu atau ada yang bilang kaki kanan dulu. Itu pernah saya Loh. Iya, ini tuntunan Islam selalu harus mendahulukan kaki kanan ketika melangkah. Di tempat-tempat yang benar dan baik itu kaki kanan dulu. Tapi kalau tempat-tempat yang kurang baik atau misalnya di kamar mandi, WC itu kaki kiri dulu. Ya. Ketika keluar kaki kanan. Ketika masuknya kaki kiri. Kalau ke masjid jelas kaki kanan, Keluarnya kaki kiri. keluarnya kaki kiri. ngajak roh mencolot ya. Bot kepalanya dulu dia. Oh lah ini Ini di Tapi leres ngeten ya. kan pernah bilang Mas Yono waktu ngumpuli bodo itu kaki supaya kanan dulu. anaknya soleh itu nyetel HP Quran. Nah, lurus. Kita baca Quran. Nek Rien Ya Pas bukan tasik- ketika pas ngumpuli. masih di Ya. dalam kandungan itu malah sering tak kasih dengerin sholawat, siangnya tak kasih lagu underground. Ben seimbang Apa kan? underground itu? Lagu-lagu keras nih Rocker ya. rocker nih. Ada ini Gus, memang ada teman itu waktu anak yang pertama dia memang kayak uji coba gitu. Anak pertama itu dia berusaha tirakat, riyadhah, sholates, berusaha bersamaan dan seterusnya. Memang jadinya nurut, bagus anaknya. Yang kedua dia mencoba tak wali. Waduh. Itu benar terjadi itu. Teman itu. Kau betul, kapok mana? Nah, kok Jadi korban anaknya kayak uji coba. Nah, kalau ini tadi ada muncul, kalau ini kita tasawuf bahwa
memang yang pertama mungkin secara nuraninya si bapaknya itu tadi itu mungkin ya sedang bagus. Ya. Kemudian yang kedua sebenarnya juga ya nggak coba-coba gitu, tapi kenapa dorongannya seperti itu? Ini misterinya gimana kalau di tasawufi? Kenapa dari misalkan kita punya saudara 7, masing-masing itu padahal dari orang tua yang sama, ibu bapak yang sama, tapi karakter, kepribadian dan lain sebagainya, kelebihan dan kekurangannya itu nyaris tidak sama. Ya, itu karena kurang pandai menjaga frekuensi pikiran, perasaan yang mestinya 24 jam kita jaga kepositifannya. Wonten sejauh kemampuan kita menjaga kok mencotot atau kok yaitu di luar kemampuan kita, namun kita harus segera mengistighfari. Tapi nggak boleh kita nggak menjaga, apalagi sampai kita rubah atau saya coba tak berpikiran negatif itu tak kok ya apa, oh kasihan itu iya, karena satu hadis saja menjelaskan al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Takdir yaitu ketentuan Allah atas kita tiap manusia ini sesungguhnya sebagiannya itu ditentukan oleh diwakilkan kepada ucapan kita. Kalau di tasawufi al-qadaru muwakkalun bil mantiq itu mantiqul qalbi, mantiqul fikri, mantiqul zihni. Takdir itu diwakilkan pada ucapan hati, ucapan pikiran, ucapan kehendak diri atau hasrat. Nah, maka ya janganlah berhasrat yang tidak baik kalau tidak ingin ditakdirkan tidak baik. Janganlah berpikiran negatif kalau tidak ingin ditakdirkan negatif. Itu pokoknya takdir yang tidak sesuai sampai karepe awak dhewe. Namun ini belum banyak yang tahu, sesungguhnya itu semuanya dari kita. Berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan itu bisa terjadi di... Iya. Bahkan walaupun nggak semuanya, tapi mayoritas hal-hal yang terjadi itu sesungguhnya sebelumnya telah terjadi di dalam diri kita. Ya. Kalau Tidak semuanya, tapi mayoritas. Mayoritasnya ini. pengaruh ke cabang bayi yang masih dalam kandungan, anak yang masih dalam kandungan itu antara kedua orang tuanya ini, ibu atau bapak, Gus, yang lebih kuat pengaruh untuk mencetak anak ini? Bapak. Oh, Bapak. Kok bisa gitu? Sesungguhnya dua-duanya. Namun setelah diteliti tetap dari bapak yang lebih kuat pengaruhnya, karena ibaratnya begini, si ibu itu sawah atau kebun, si bapak ini yang menyambul tanaman yang ditanam, penanam Petani. berikut benih tanaman yang ditanam. Oh ya, Benihnya, pemilik benih. Iya. Ya memang ini ditentukan oleh tanah. Tanah menentukan, tapi lebih menentukan ya benih ini. Contohnya ini lah, apel Malang. Yeah. Berkualitas. Ditandur untuk bumi Malang. Jadi ini ya sesuai harapan. Ya iku. Tapi nek ditandur nang Sidoarjo. Gresik. Jatuh sih cara umum. Coba. Berbuah. Enggak berbuah. Tidak berbuah karena udara. Cuaca. cuaca. Itu Ya aja ngono contone, aja sing terlalu. Lengkeng. Iya. Lengkeng. Artinya begini, pokoknya maksudnya begini. Ya tetap ditanam di Malang, mungkin buah apelnya dengan kualitas yang
di bawahnya kualitas mana lagi Iya. Malang. Apa bisa begitu? Artinya kan kalau memang pengaruh ini dari benih, Lebih berarti kuat dari benih. benih ini bagus, kemudian di Tanah. apapun dia tetap bagus. Lo enggak. Ya Karena harus benihnya bagus. harus Apalagi di sinkron. tanah yang lebih anu. Oh. Oh, Kalau Iya, faktor bisa. penentu tanahnya kan berarti benih bagus itu hanya bisa di tanah yang lah ya bagus. bener. Ya begitu. Ditanam di mana saja hasilnya bagus ini. Oke, Apalagi tanahnya bagus. di tanah yang bagus. Ya betul sekali itu. Loh, kalau ada istilah itu iki titisane mbae lah kan ada sering. Loh lah Oh, iya iya, Jawa. laki-laki. Jadi kan ngelewati bapak ngelewati ibu. Jadi Oh. titisane mbae karek iki kan kadang ada. Loh ya sama aja. Loh, ini penelitian genealogi anu apa? Genetika. Genetika. Bahwa kita ini yang lebih mirip dengan kita itu bukan anak kita tapi cucu. Ya. Ini sudah penelitian gen. Makanya Cak Rohu lebih mirip nang Mbak. Saya lebih mirip ke Mbak Ridwan daripada ke Buya. Begitu seterusnya. Ini berdasarkan penelitian panjang. Untuk pengaruh yang ke positif tadi. Sementara kan gini, di sebagian orang, termasuk di sejarah-sejarah para wali-wali besar itu kan kebanyakan mereka itu yatim sejak kecil. Ya, Nah, Ya. ini kalau memang pengaruh dari bapaknya, padahal bapaknya sudah meninggal. ya. Nah, ini gimana? Akhirnya ini jadi ini Ya, kalau wali-wali besar banyak yang dari kecil yatim piatu itu bukan dari sisi situnya. Allah berkehendak wis aku wae sing bimbing langsung, gadik perantara kue. Bapak itu gitu, makanya cepet jadi, cepet matang. Karena sesungguhnya umumnya orang tua itu penghalang, umumnya Lalu bukan pendorong penghalang. percepatan, bukan perlambat. Sing dadekno lambat sing niku. padahal yang menentukan karakter dan seterusnya itu kan benih dari orang tuanya. Orang tua. Iya. Benih dari orang tua. Kemudian ketika cukul yang nyirami, mupui, ngerawat iki ya orang tua Iya. di masa kecil. Ini kalau bagusan mana? Dirawat langsung oleh Allah. Orang tuanya ya jelas Allah yang lebih karena nggak ada unsur manusianya, nggak ada unsur nafsunya.